Polisi akhirnya menangkap 4 pelaku utama dalam pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Pepet depan. Hah? Iya, udah pepet. Iya. Mentok ini kan. Tangan di belakang, tangan belakang. Turun coba. Turun coba. Turun. Get up. Inilah detik-detik berakhirnya pelarian pelaku utama penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. 3 pelaku ditangkap di Jalan Raya Solo, Yogyakarta. Pelaku DH, YJ, dan AA dipaksa tiarap di jalan dan dibawa ke mobil polisi. Sedangkan pelaku C ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Keempatnya diduga sebagai aktor intelektual di balik kematian Ilham. Saat ini para pelaku menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya polisi sudah menangkap 4 tersangka lain yang menculik Ilham di area parkir supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur. 3 orang ditangkap di Johar Baru, Jakarta Pusat. 1 orang lagi ditangkap di Bandara NTT saat akan melarikan diri. Dengan penangkapan ini, total 8 orang telah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta. Pemirsa, keluarga almarhum Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Lalu bagaimanakah sosok korban dan seperti apa komunikasi terakhir almarhum dengan keluarga? Sudah bergabung bersama kami juru bicara keluarga korban Muhammad Ilham Pradipta, yakni Widodo Bayu Aji. Selamat malam, Pak Widodo. Selamat malam, Baik. Baik, Pak Widodo, sekali lagi kami dari Metro TV turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian dari Muhammad Ilham Pradipta. Semoga seluruh keluarga bisa kuat menjalani cobaan ini. Pak Widodo, kami ingin minta tanggapan terlebih dahulu. Total ada 8 pelaku penculikan dan pembunuhan yang sudah ditangkap. Apa yang paling diharapkan keluarga korban dari penyidikan kasus ini? Ya, pertama tentunya kami dari keluarga ingin semua terbuka terang benderang untuk kasus almarhum ini, agar keadilan dapat diterima oleh keluarga. Ini yang paling menjadi harapan keluarga. Oke, apakah polisi sudah menyampaikan secara langsung kepada keluarga soal motif pembunuhan? Belum, tahu kami belum menyampaikan secara langsung motif ataupun modus daripada pembunuhan tersebut. Oke, jadi dari 8 pelaku yang sudah ditangkap, Pak Widodo, apakah ada di antara mereka yang dikenali oleh keluarga korban? Sejauh ini kami tidak mendapatkan info saudara ada yang kenal. Jadi kelihatannya tidak ada yang kenal. Jadi belum ada informasi apapun ya terkait dengan siapa pelaku, peran pelaku dan juga modusnya. Baik, kalau begitu. Pak Widodo, kalau begitu kapan komunikasi terakhir almarhum dengan keluarga? Informasi terakhir itu komunikasinya dengan kakaknya yang paling tua, Rizka. Nah, kebetulan kakaknya itu sedang di Surabaya, sempat mengkontak almarhum Ilham. Sebetulnya pembicaraan biasa antara kakak dengan adiknya, karena kebetulan kakaknya sedang di Surabaya, Ilham pernah di Surabaya, hanya menanyakan kuliner ataupun makanan yang ada di Surabaya. Itu komunikasi di hari peristiwa terjadi sebelumnya. Oke, ketika almarhum pergi ke supermarket itu apakah ada mengabari pihak keluarga atau istri misalnya, Pak? Setahu saya tidak ya, informasi dari keluarga tidak ada informasi untuk mengabari misalnya sedang ada meeting atau sedang ada di supermarket. Oke, apakah almarhum sebelumnya pernah cerita, Pak, soal mungkin ada orang atau masalah yang sedang dihadapi di kantor atau di luar kantor? Informasi dari keluarga, khususnya istrinya sih tidak ya. Tidak ada sama sekali ya, Pak ya? Tidak ada tanda-tanda bahwa almarhum sedang mengalami masalah dengan orang lain?
Sementara ini saya belum mendapatkan info ada informasi ke keluarga berkaitan dengan pekerjaan almarhum. Belum. Oke. Lalu bagaimana Ini sosok permasalahan. Baik. Lalu bagaimana sosok almarhum Ilham di mata keluarga, Pak Widodo? Almarhum Ilham ini orangnya sangat humble, baik kepada semua orang. Dan dia aktif organisasi. Jadi tidak heran makanya pada saat pemakaman itu yang hadir itu luar biasa. Yang turut memakamkan. Karena memang yang bersangkutan itu terkenal dengan ramah, terus bantu orang, dan seterusnya. Jadi maka sangat buat kami keluarga ya sangat kaget gitu, sampai ada orang yang mau melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap almarhum. Itu yang kita nggak bisa terima kondisi seperti itu. Sudah berapa lama almarhum bekerja sebagai kepala cabang dari kantor kepala cabang bank pemerintah itu, Pak Widodo? Kalau kepala cabang ini saya kurang persis tahu ya berapa lamanya. Karena beliau pernah di Surabaya, almarhum itu, terus di Jakarta. Persisnya kami saya kurang tahu. Oke. Apakah ada sesuatu yang janggal yang dirasakan oleh keluarga atau mungkin laporan dari orang-orang yang mengenal almarhum setelah adanya peristiwa ini? Atau ada kiriman sesuatu dari yang mencurigakan setelah adanya peristiwa ini, Pak? Sampai saat ini saya belum dapat informasi itu dari keluarga. Baik, kalau begitu Pak Widodo, terakhir penekanan sekali lagi harapan yang ingin disampaikan kepada penyidik yang saat ini sedang memeriksa para tersangka? Pertama tentunya kami terima kasih atas begitu cepatnya penyidik itu merespon kejadian ini. Dan tentunya kami atas nama keluarga sangat mengharapkan kasus yang dialami oleh keluarga kami, Mas Ilham, dapat terbuka terang benderang dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku dan keluarga mendapatkan keadilan. Baik, keluarga menantikan transparansi ya dari pengungkapan kasus ini dan juga tentunya hukuman yang seberat-beratnya terhadap para pelaku. Terima kasih Pak Widodo sudah bergabung bersama kami di Prime Time News dan sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.